Shalom para anggota gereja SD Goshen. Seperti yang kita ketahui, kita masih dalam dilema sama ada kita mahu merobohkan gereja ini atau membina gereja di satu tapak yang baru. Kami telah memilih 3 pilihan untuk para anggota fikirkan nanti bagi memilih pilihan yang tepat dalam pembangunan gereja kita yang baru nanti. 3 pilihan tersebut adalah pertama, merobohkan gereja ini bagi membina satu yang baru. Pilihan kedua adalah kita tidak merobohkan gereja lama ini, kita kekalkan dia dan kita bina di satu tapak yang baru, lain daripada tapak di kawasan gereja ini. Dan pilihan ketiga yang baru yang kami telah pikirkan adalah kita kekal juga bangunan ini dan kita bina dia di sebelah gereja ini, yaitu di sekitar di kawasan yang sana, kawasan yang kosong itu. Oke, kita akan membina gereja di sana dan gereja ini kekal. Dan tujuan saya pada hari ini adalah untuk membawa kita memikirkan pro dan kontra bagi ketiga-tiga pilihan tersebut yang para anggota akan pikirkan untuk memilih pada masa yang ditetapkan nanti. Seperti yang kita ketahui, kenapa kita memilih untuk merobohkan bangunan ini adalah sangat mudah. Pertama, kalau kita roboh bangunan ini, kita tidak ada kos untuk menimbun. Karena engineer mengatakan bahwa tapak ini sudah cukup kukuh, ketinggiannya sudah agak cukup, mungkin kita perlu timbun sedikit tinggi lagi dan kita tidak perlu kos yang banyak untuk menimbun tempat ini. Sebab tempat ini memang sesuai untuk pembinaan gereja. Nah, poin yang kedua, kenapa tidak merobohkan bangunan ini adalah karena kawasan ini dekat dengan rumah pastor. Kalau kita bina di satu tempat yang berlainan, gereja itu nanti akan jauh daripada rumah pastor dan agak kurang kondusif untuk pastor bergerak nanti memantau gereja ini nanti. Sebab inilah gereja utama yang pastor diami nanti. Dan dahulunya keputusan pilihan yang ada adalah untuk membina di sana, di tapak di SRA SMA Goshen, tetapi agak jauh daripada rumah pastor. Dan itulah sebabnya para anggota ketika itu vote untuk merobohkan gereja ini. Ketiga, sekiranya kita merobohkan gereja ini, cost maintenance adalah rendah. Karena bangunan yang lama ini tidak ada lagi dan kita boleh fokus untuk maintenance bagi satu buah gereja saja. Kita tidak ada 2 gereja untuk maintain, kita cuma ada 1 gereja saja untuk maintain, yaitu gereja kita yang baru nanti. Dan yang keempat, membina gereja di tapak ini adalah selesa untuk para anggota, sebab tempat asal ia kondusif dan sudah pastinya kita familiar dengan tempat ini, kita tahu ke tempat ini. Nah, itu adalah keempat poin, kenapa kita memikirkan kebaikan untuk kita merobohkan bangunan ini. Nah, saya akan mengongsikan kenapa kita negatifnya jika kita merobohkan bangunan ini. Antara negatifnya sekiranya kita merobohkan bangunan ini, kontranya adalah pertama, kita kesayangan bangunan ini. Bangunan ini agak bersejarah, dibina oleh para pelopor menggunakan usaha mereka, dan sekiranya kita merobohkan bangunan ini, sudah tentu ia seperti kita melupakan satu monumen sumbangan para pelopor satu ketika dahulu, dan itu adalah satu sentimental value yang berharga untuk gereja kita. Nah, kedua, kita memerlukan kos. Merobohkan bangunan memerlukan kos. Kita tidak boleh letupkan saja bangunan ini. Kita perlu tenaga kerja untuk buka semua papan-papan kayu-kayu yang ada, memecahkan dinding, merobohkan semua tiang-tiang yang ada. Jadi itu memerlukan kos. Dikatakan mungkin akan melibatkan duit sekitar 30.000 hingga 50.000 hanya untuk merobohkan bangunan ini saja. Sekitar mungkin 30.000. Satu lagi kontranya sekiranya bangunan ini dirobohkan adalah kita kehilangan aset. Bangunan ini dikatakan mungkin bernilai sekitar 200.000 ringgit. Jadi kalau kita roboh, kita macam
buang saja itu 200 ringgit, kita kehilangan gereja ini, bangunan ini. Nah, itu menjadi salah satu poin yang kuat. Kenapa kontranya sekiranya kita merobohkan bangunan gereja ini? Tetapi para anggota, terdapat juga isu yang menjadi argumen di antara mereka yang setuju bangunan ini dirobohkan dan mereka yang tidak bersetuju. Dan ini argumen-argumen mereka dan saya akan bawa kita untuk menilai argumen-argumen tersebut. Argumen-argumen tersebut adalah seperti ini. Pertama, ada yang mengatakan bangunan ini kukuh. Sekiranya kita melihat memang masih kukuh dan macam tiang-tiang ini tidak ada retak. Namun kita tidak tahu sejauh mana teknik pembinaan gereja ini dilakukan. Tidak ada bukti blueprint yang menunjukkan tapak ini dibuat, setiap selipar-selipar tiang-tiang ini dibuat mengikut spesifikasi yang betul. Namun mengikut mata kasar kita boleh melihat, bagi saya setuju kalau tiang-tiang ini masih kukuh lah. Cuma kita mempunyai masalah yaitu struktur kayu kebanyakannya sudah reput. Kita belum melihat yang di dalam. Kalau kita dapat buka yang kayu-kayu yang ada di atas sana, kebanyakan yang dikatakan oleh mereka yang memerhati adalah kemungkinan besar kebanyakan sudah reput, dimakan anai-anai dan sebagainya. Nah, selain itu, kita juga ada argumen yang mengatakan sayang bangunan ini boleh dijadikan pejabat mission yang kedua nanti. Namun ada anggota yang mengatakan kalaupun kita menjadikan ini pejabat mission yang kedua, belum tentu itu akan terlaksana. Maksud saya di sini adalah belum tentu bangunan ini akan diterima menjadi pejabat mission yang kedua. Nah, itu cuma harapan kita. Tetapi tidak ada kata putus lagi dan tidak ada pun war-war setakat ini yang mengatakan bangunan ini nanti dipilih menjadi pejabat mission yang kedua seperti yang kita bayangkan. Nah, selain itu ada juga mengatakan gereja ini sesuai dijadikan pusat program-program belia. Nah, itu saya setuju. Saya suka jika ada satu bangunan yang di dalamnya luas, yang sesuai untuk para anggota dan para belia untuk melaksanakan aktiviti. Namun, terdapat beberapa masalah yang saya akan huraikan juga nanti. Dan seterusnya, ada yang mengatakan bangunan ini boleh saja kita serahkan kepada SRA, Goshen, untuk mereka guna dan pakai. Nah, satu cadangan yang baik. Tetapi, cost untuk maintenance, ini menjadi masalah utama dia. Cost untuk maintenance bangunan ini akan diletakkan sepenuhnya kepada SRA nanti. Dan saya pasti itu akan menjadi satu beban kepada SRA. Bukan pula kita menambah bilik kelas, tetapi kita memberi mereka satu dewan yang memerlukan cost untuk maintenance. Nah, sama juga untuk gereja ini nanti, terdapat beberapa cost maintenance yang kita perlu lakukan sekiranya gereja ini kekal. Dan dianggarkan kita perlu tukar bumbung, kita perlu tukar ceiling, kita perlu tukar struktur-struktur kayu, dan beberapa maintenance seperti mungkin lantai-lantai yang kita perlu simen dan sebagainya, termasuklah wiring nanti. Jadi ini adalah beberapa argumen di antara kedua pihak, sama ada yang mahu ia dirobohkan ataupun tidak mahu ia dirobohkan. Dan argumen ini saya serahkan kepada Anda semua untuk nilai mengikut suara hati masing-masing. Para anggota, ini adalah pilihan kedua. Dan ini adalah pro dan kontra sekiranya kita memilih untuk mengekalkan gereja lama kita dan kita bina di tapak yang baru. Kalau kita lihat di sini, belakang saya adalah kelapa sawit dan tapak gereja baharu nanti yang dicadangkan adalah di belakang saya ataupun di kawasan kelapa sawit ini. Dipotong dan kemudian kita akan timbun dia untuk membina satu gereja yang baru. Di mana tempat parking kereta nanti adalah di kawasan yang sudah berturap ini, kawasan parking SRA Goshen, dan juga kawasan gereja ini masih kekal lah sebab gereja ini masih tapaknya masih ada. Jadi para anggota boleh parking di sekitar sepanjang kawasan ini sehingga di sana untuk kita pergi ke gereja baru kita di sana nanti. Nah, saya akan nyatakan pro dan kontra bagi pilihan ini. Pro bagi pilihan ini adalah pertama, kita akan kekalkan bangunan lama kita tidak akan merobohkan ia, dan ia akan kekal. Nilai sejarah warisan gereja kita akan kekal. Kedua,
kita ada penggunaan ruang tanah yang lebih baik karena tanah itu masih adalah dikira dalam tanah mission, dan kita mempunyai ruang untuk bina di sana. Kita tidak perlu lagi di sini, kita boleh bina di sana nanti. Ketiga, suasana gereja juga adalah tenang. Tapak yang baru, tempat yang baru, peribadatan yang tenang dan terasa suasana yang baru lah. Dan yang keempat, kita mempunyai ruang yang parking yang besar. Seperti saya sudah nyatakan, parking di sini dan parking di kawasan gereja. Pastinya lebih ramai orang boleh parking dengan selesa. Nah, walau bagaimanapun ini adalah kontra, dan mari kita dengar betul-betul kontra dia. Sekiranya kita bina di sana nanti, pertama, bukan saja kita perlu potong semua kelapa sawit, tetapi kita juga perlu menimbun. Kita perlu menimbun tanah untuk pembinaan tapak gereja baru itu, dan dianggarkan kos untuk menimbun adalah sekitar 60 hingga mungkin 100.000, mungkin dalam 60-70.000 hanya untuk menimbun tapak itu saja. Dan kos sebanyak 60.000 itu mungkin adalah sekitar baru luas tapak kawasan gereja, baru luas itu gereja, belum lagi tempat parking di sekitar gereja, tempat laluan kendaraan. Baru luas itu gereja sejak boleh mencapai sehingga 60.000. Karena kita mau timbun bukan level jalan raya saja, tapi kita mau lebihkan sedikit, tinggikan sedikit daripada level jalan raya untuk mengelakkan banjir di masa akan datang. Nah, kontra yang kedua adalah sudah tentu bangunan gereja itu ada sedikit jauh daripada rumah pastor, pendeta gereja. Jadi untuk pemantauan kita ada sedikit kesukaran karena agak jauh. Tapi mungkin itu tidak menjadi masalah bagi setengah pandangan orang. Nah, selain itu kita juga perlu maintenance gereja lama kita. Kita bukan saja perlu maintenance gereja baru, kita perlu juga maintain gereja lama kita. Gereja kita membelanjakan sekitar 20.000 untuk maintenance setiap tahun gereja. Sekiranya kita ada 2 gereja, kos itu boleh meningkat sehingga 40 dan 50.000. Nah, bayangkan pendapatan gereja kita mungkin sekitar 70-80.000, dan 50.000 itu saja adalah untuk kita maintain 2 bangunan gereja. Bayangkan berapa banyak kos yang kita perlu sediakan. Di mana mau cari duit untuk maintenance gereja sahaja. Jika dibina di tapak sana, ada yang mengatakan bagi pihak belia lah agak kurang kondusif untuk suasana pembaktian. Kenapa saya katakan kurang kondusif? Mereka perlu berjalan kaki daripada dewan belia pergi ke gereja. Tradisi gereja kita sekarang, kebiasaan adalah kita berbakti di satu gereja dan kemudian kita berpecah. Bayangkan pada awal pagi mereka berbakti di sana, kemudian berpecah, para belia berjalan ke gereja lama dan dewan belia. Kemudian habis sejak waktu itu kita mengambil mas lagi untuk pergi ke gereja yang baru nanti untuk kebaktian kedua. Nah, sudah tentu itu memakan masa dan kurang kondusif. Bayangkan kalau hujan, para belia mungkin atau mereka yang berbakti di sini untuk kebaktian sekolah Sabat perlu mereda hujan bagi berjalan ke arah sana. Ada argumen juga untuk kontra bagi perkara ini. Ada mengatakan kita boleh bina ruang pejalan kaki. Yang ini kita sambung punya ruang pejalan kaki. Nah, sudah tentu itu mungkin satu penyelesaian yang baik. Namun saya ingin juga serahkan semua pilihan-pilihan ini untuk para anggota nilai nanti. Pilihan yang ketiga, kita kekalkan bangunan lama gereja kita dan kita bina di sebelah bangunan yang lama, berdekatan. Nah, ada banyak isu yang selesai dengan pilihan ini, dan saya akan huraikan pro bagi pilihan ini. Pertama, isu gereja lama dirobohkan selesai. Kita bina di tempat yang baru, gereja lama kekal, tidak ada lagi isu bilang mau jalan kaki jauh dan sebagainya. Kedua, gereja baru itu nanti dekat dengan rumah pastor, di sebelah saja. Ketiga, ya lebih praktikal. Nah, saya sudah katakan tidak perlu jalan jauh,
Dan gereja lama dan gereja baru itu boleh diguna pakai simultaneously, bersama-sama. Gereja lama adakan kebaktian, kalau tidak cukup ruang, gereja baru adakan perbaktian. Gereja lama boleh digunakan sekiranya ruang di gereja baru itu tidak cukup. Pasang LCD, pasang loudspeaker, dan para anggota tidak perlu pun masuk gereja baru pun boleh menikmati perbaktian di gereja yang lama. Sebab bersebelahan saja. Sudah tentu lebih praktikal, sekolah sabat boleh diadakan di gereja lama dan dewan belia, habis saja boleh bersama-sama berbakti di gereja baru. Nah, selain itu, kita ada sedikit kurang penggunaan ataupun budget untuk janitor dan pemotongan rumput. Oleh kerana gereja ini berdekatan, maka kos untuk maintenance, janitor tidaklah setinggi sekiranya dua gereja itu berjauhan. Dan pemotongan rumput itu pun mungkin kurang sebab tidak banyak rumput yang perlu untuk dipotong. Karena kawasan ini nanti sudah penuh, ada satu gereja dan penuh. Tidak ada lagi rumput di kawasan ini. Selain itu, kita tidak ada lagi kos untuk menimbun. Ingat kalau kita bina di tapak kelapa sawit itu, kita perlu mungkin sekitar 60.000 ke atas untuk menimbun. Di tempat ini tidak perlu banyak kos. Mungkin dalam 5.000 hanya untuk timbun sedikit, untuk dia level atau tinggi sedikit, dan itu sudah cukup. Dan yang pastinya, satu kebaikan bina di tempat ini adalah kos pembinaan gereja ada sedikit kurang daripada pelan asal dia membina di belakang itu, kerana ruang yang akan digunakan lebih kecil. Sekiranya kita memakai tempat ini untuk pembinaan gereja baru, kos untuk pembinaan adalah sedikit karena ruang itu sudah kecil. Kalau di sana lebih kurang 120 kali 100 square feet. Kalau di sini mungkin sekitar 100 kali 80 square feet. Jadi lebih kecil ruang, lebih kurang kos untuk pembinaan gereja. Kontranya, yang negatifnya, para anggota boleh dengar betul baik-baik. Pertama, kita rugi Rp5.000 karena pelan asal kita tidak boleh dipakai di kawasan ini. Kita sudah membayar, melaburkan sekitar Rp5.000 untuk pelan yang asal itu, pelan asal gereja baru. Sekiranya kita bina di sini, kita perlu satu bangunan yang baru, desain yang baru, pelan yang baru, tidak boleh lagi pakai yang lama. Jadi Rp5.000 itu kita sudah burn karena itu adalah deposit. Kedua, kalau gereja baru, pelan pertama itu kita mempunyai keluasan sekitar 120 kali 100 square feet. Gereja ini nanti jika dibina di sini, keluasannya adalah lebih kecil. Dan sudah tentu ruang untuk orang berada di dalam gereja itu nanti adalah sedikit. Kalau yang asal sekitar 800-750 orang boleh muat di dalam. Sekarang ini kita cuma boleh muat sekitar 600 orang saja. Itu pun kita masih lagi banyaklah daripada gereja lama kita. Satu lagi, kita akan sangat dekat dengan jalan raya. Kalau kita lihat di sana, ruang gereja akan dibina dari sana sehingga kurang sedikit daripada kawasan pokok-pokok ini. Mungkin sekitar di sini. Sekitar di sini. Tidaklah sampai itu pokok-pokok karena kita mau elak itu reserve untuk jalan. Sekiranya jalan raya ini diperbesarkan suatu hari nanti, maka gereja ini nanti akan dekat sedikit dengan jalan raya, amat dekat dengan jalan raya lah. Dan ada yang mengatakan itu kurang kondusif. Kurang kondusif. Nah, satu lagi argumen adalah kontranya, sekiranya berlaku kebakaran, risiko untuk api menjalar daripada bangunan yang baru ke bangunan yang lama, ataupun dari bangunan yang lama menjalar ke bangunan yang baru, ataupun daripada dewan belia ke gereja-gereja ini adalah tinggi. Jadi di sana kita akan kerugian yang besar sekiranya berlaku kebakaran. Ada juga yang mengatakan sekiranya kita harus bina di kawasan tapak ini, seolah-olah kita tidak ada lagi tapak lain untuk membina gereja kita. Nah, ini adalah komen beberapa orang. Kita mempunyai kawasan yang luas. Jadi itu adalah kontra bagi pilihan ketiga ini.